Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Aprilia Dian Kartini, NIM 14014191150, nomor presensi 14 dari rombel D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, materi gaya dan gerak. Sebelum kita memulai materi gaya dan gerak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tema 8 subtema 3 yaitu 1. Setelah kegiatan eksplorasi, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat mempraktikkan percobaan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah mempraktikkan percobaan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Pengertian gaya. Ada yang tahu pengertian gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Misalnya, meja yang didorong dapat bergerak karena mendapat gaya dorong. Jadi, adanya gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton. Pengaruh gaya. Pengaruh gaya ada 4. Yang pertama yaitu benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, perubahan bentuk benda. Dan yang keempat, perubahan arah gerak benda. Pengaruh gaya yang pertama yaitu benda diam menjadi bergerak. Misalnya saat mendorong mobil mogok, yaitu seperti yang tertera pada layar. Lalu mendorong meja, menarik gerobak pasir, menendang bola, dan tarik tambang. Pengaruh gaya yang kedua yaitu benda bergerak menjadi diam. Misalnya yaitu pada saat naik sepeda, yaitu ketika mengarem sepeda, sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut berarti gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya dapat kita lihat pada layar. Pengaruh gaya yang ketiga yaitu perubahan bentuk benda. Misalnya yaitu pada saat terjadi tabrakan mobil. Mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada benda melebihi kekuatan bahan benda yang tabrakan. Contoh lain adalah saat menggunakan lilin mainan atau plastisin seperti yang tertera pada layar, dan kaleng minuman yang kosong jika diinjak dengan keras akan penyok. Pengaruh gaya yang keempat yaitu perubahan arah gerak benda. Misalnya pada saat pemain bola menyundul bola, bola berubah arah karena gaya yang diberikan pada bola. Contohnya yaitu seperti yang tertera pada layar. Jawabannya adalah BOLA, yaitu bola menggelinding. Ustazah akan praktekkan benda ini bola ini dapat bergerak karena menggelinding. Ya, benar ya? Karena menggelinding. Itu yang pertama. Benda juga dapat bergerak karena memantul, dipantulkan. Bagaimana? Ya, itu yang kedua ya. Ini benda bergerak, gaya ini disebut ada gaya karena ada benda yang menggelinding dan ada benda yang memantul. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah pernah kita belajar tentang pengaruh gaya gravitasi, yaitu benda akan jatuh sendiri. Oke? Kemudian Ustazah ulang lagi, benda akan jatuh dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu yang tadi yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu karena benda itu berputar pada porosnya, pada kipas angin ini bendanya akan berputar. Kita lihat. Oke, ini benda akan
gaya terhadap gerak. Manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja yang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, benda yang dilempar ke atas dari permukaan bumi akan kembali ke permukaan bumi. Yang kedua, benda yang ada di permukaan bumi tetap pada tempatnya. Yang ketiga, untuk olahraga dan juga hiburan seperti terjun payung, para layang, dan loncat indah. Yang keempat, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Tanpa adanya gaya gesek antara kaki dan lantai, kita tidak dapat berjalan karena licin. Yang kelima, menghentikan benda yang sedang bergerak. Tanpa adanya gaya gesek, akan sulit menghentikan laju mobil, motor, dan sepeda yang bergerak. Lalu, ada alat-alat yang memanfaatkan gaya. Yang pertama, bel listrik untuk menggerakkan memukul lonceng. 2. Kompas sebagai penunjuk arah. 3. Dinamo, sepeda, dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Pengertian gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Macam-macam gerak. Yang pertama ada gerak mengalir, yang kedua gerak memantul, yang ketiga gerak berputar, yang keempat gerak menggelinding, dan yang kelima adalah gerak jatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, adanya gravitasi bumi. Gravitasi bumi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Apabila kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan kembali ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Yang kedua, dorongan atau tarikan. Benda yang didorong atau ditarik ke arah kiri, maka akan bergerak dengan arah yang sama. Gerak benda yang terjadi karena dorongan atau tarikan dipengaruhi oleh permukaan tempat benda bergerak. Yang ketiga, bentuk benda. Bentuk benda juga mempengaruhi gerak jatuh. Kertas yang diremas menjadi bentuk bola jatuh lebih cepat daripada kertas berbentuk lembaran. Hal tersebut disebabkan kertas yang berbentuk lembaran memiliki permukaan yang lebih luas daripada kertas yang diremas. Permukaan benda yang lebih luas akan memperlambat gerak jatuh benda. Yang keempat, berat benda. Berat benda sangat mempengaruhi gerak benda. Benda yang berat lebih sulit dipergerakkan daripada benda yang ringan. Hal tersebut karena untuk menggerakkan benda yang berat diperlukan lebih banyak tenaga. Sedangkan benda yang ringan hanya butuh sedikit tenaga. Yang kelima, permukaan benda. Gerak benda juga dipengaruhi oleh kekasaran permukaan jalan. Pengaruh gaya terhadap gerak. Contoh gaya dapat mempengaruhi gerak sebuah benda yaitu: yang pertama, gerak karena gaya otot, yaitu pada saat mengayuh sepeda, saat olahraga, saat bermain tarik tambang atau mendorong lemari menggunakan kekuatan dua tangan. Yang kedua, karena gaya bekas pada saat bermain ketapel atau bermain panahan, kita memanfaatkan karet yang direnggangkan untuk memudahkan anak panah terlontar jauh dan cepat. Yang ketiga, gerak karena gaya mesin. Gaya mesin yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan berat seperti mobil pengaruk, bulldozer, dan berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Setelah kita mempelajari materi gaya dan gerak, sekarang saatnya kita mencoba. Lakukanlah percobaan sesuai dengan instruksi yang tertera pada layar. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran gaya dan gerak, mari kita bernyanyi lagu Sayonara. Buat apa
materi gaya dan gerak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.